Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa, NPM 109186400059. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul yang sudah saya buat sebelumnya dengan yang berjudul yaitu Perancangan Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web. Baiklah, yang pertama di sini ada latar belakang. Kejadian munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang sudah terjadi 2 tahun lebih. Dampaknya sangat luar biasa terhadap sektor usaha. Hal ini berimbas kepada nasib para pekerja. Pekerja yang terdampak akan di PHK atau dirumahkan untuk sementara. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, sebelum terjadinya masa pandemi COVID-19, pekerjaan yang masih banyak tersedia di lapangan didominasi oleh 3 lapangan kerja, yaitu bidang pertanian, bidang perdagangan, dan bidang industri pengolahan. Sementara itu, tidak semua lapangan pekerjaan mengalami persentase penurunan. Banyak juga lapangan pekerjaan yang mengalami persentase peningkatan. Jika dibandingkan dengan ketika terjadinya masa pandemi COVID-19, yaitu bidang jasa pendidikan, bidang konstruksi, dan bidang jasa kesehatan yang mengalami peningkatan. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian dan permasalahan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah, yaitu 1. Makin menyempitnya lowongan pekerjaan pada masa pandemi. 2. Banyaknya perusahaan yang gulung tikar pada masa pandemi. 3. Banyaknya para pekerja yang di PHK atau dirumahkan. Untuk rumusan masalahnya di sini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana membuat sistem informasi lowongan pekerjaan yang efektif, efisien, dan akurat kepada para pencari kerja. Yang kedua, bagaimana memberikan informasi kepada perusahaan yang mencari para lulusan yang berkualitas yang dapat bekerja di tempatnya. Yang ketiga, bagaimana web ini agar bisa terus terupdate. Batasan masalah. Sistem ini hanya bisa dapat diakses melalui koneksi internet. Sistem ini tuh bekerja secara online dan dapat diakses jika kita memiliki jaringan internet. Yang kedua, sistem ini hanya menyediakan layanan sampai pendaftaran lowongan pekerjaan, tidak sampai ke tahap seleksi. Jadi sistem ini hanya menjembatani sampai tahap pendaftaran bagi para pencari kerja, dan untuk tahap seleksinya nanti akan diinformasikan oleh perusahaan masing-masing. Yang ketiga, lowongan pekerjaan ini hanya dapat diposting oleh admin. Tujuan dan manfaat penelitian bagi masyarakat. Sistem ini mempermudah masyarakat karena tidak perlu mendatangi perusahaan secara langsung. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang perusahaan satu persatu, karena dengan adanya sistem ini masyarakat bisa mengakses sistem ini secara online dimanapun dan kapanpun untuk mendapatkan lowongan pekerjaan yang terupdate. Bagi mahasiswa, merupakan proses belajar secara nyata dalam mengembangkan, memodifikasi, dan menciptakan suatu sistem yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Bagi peneliti, sumbangsi nyata bagi akademis dan masyarakat. Landasan teori. Dalam penelitian ini perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan teori. Hal ini untuk memenuhi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang pertama di sini ada konsep dasar perancangan. Perancangan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk merancang suatu sistem baru yang dapat memecahkan masalah-masalah perusahaan yang timbul dan pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Pengertian sistem. Sistem pada umumnya adalah kelompok unsur yang berfungsi untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pengertian perancangan menurut Sofian Gustomi dan Fitrianto, desain didefinisikan sebagai suatu proses yang menerapkan teknologi dan prinsip yang berbeda untuk mendefinisikan suatu perangkat proses atau sistem secara rinci sehingga dapat diwujudkan secara fisik. Untuk karakteristik sistem, suatu sistem memiliki properti atau properti tertentu. Komponen batas sistem, yaitu diantaranya ada komponen batas sistem, lingkungan antarmuka, input, output, proses, dan tujuan atau sasaran. Untuk kerangka pemikiran di sini
Pada proses pemberitahuan informasi, lowongan pekerjaan masih bersifat informatif bagi pencakar, para pencari kerja, karena informasi lowongan masih ditempelkan pada mading sekolah, yayasan atau perusahaan. Untuk teknik pengumpulan datanya di sini ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk metode yang digunakan di sini menggunakan metode waterfall, dan untuk metode alternatifnya di sini metode prototype. Dan untuk hasil penelitiannya dengan adanya web ini memudahkan untuk mengetahui informasi lowongan pekerjaan sesama para pencari kerja di dunia pekerjaan. Untuk metode penelitiannya di sini ada pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data seperti data perusahaan, personal, para pencari kerja. Metode yang digunakan adalah observasi langsung atau survei dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Perancangan sistem membuat suatu sistem berupa flowchart, sistem bagan alir, program sifatnya terperinci tentang langkah-langkah proses di dalam program ini, program dari awal sampai akhir. Untuk implementasi sistemnya, membuat website pencari kerja agar lebih memudahkan perusahaan dan pencari kerja, karena pada zaman sekarang dunia internet telah menyebar di kalangan manapun. Untuk pengujiannya, menguji program aplikasi web pencari kerja dengan data-data yang representatif untuk menentukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk diperbaiki. Untuk pelaporannya, melaporkan segala sesuatu dalam sistem yang telah dijalankan sesuai dengan alur. Untuk pengujiannya, pada tahap ini penulis melakukan pengujian sistem informasi lowongan pekerjaan berbasis web ini menggunakan metode black box testing, yaitu pengujian yang dilakukan untuk menguji sistem dan user interface oleh user. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan. Semua fitur dalam sistem dapat berfungsi dengan baik dan berhasil menampilkan sesuatu output dengan rancangan. Dan untuk contoh pengujiannya seperti ini. Di sini ada fitur, ada skenario pengujian, hasil yang diharapkan, waktu, dan hasil pengujian. Untuk yang pertama di sini fungsi halaman login. Fungsi halaman login, admin melakukan login dengan mengisi email dan password pada form login. Hasil yang diharapkan, admin berhasil login dan sistem menampilkan halaman dashboard serta menu sebagai admin. Untuk durasi waktunya 3 detik. Dan untuk hasil pengujiannya berhasil, dan seterusnya berlanjut seperti itu untuk setiap form menunya. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang dapat dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam membuat website yang dinamis menggunakan Apache sebagai web server, PHP sebagai web scripting, dan MySQL sebagai database. 2. Sebuah website dinamis adalah website yang secara berkala informasi di dalamnya dapat diperbaharui. Yang ketiga, pembuatan suatu aplikasi website dapat dilakukan di komputer lokal tanpa terkoneksi ke internet, yaitu dengan menggunakan web server Apache atau PHP MyAdmin. Adapun syarat yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Isi situs yang pertama adalah isi situs website seharusnya diperbaharui oleh admin secara berkala guna memberi informasi yang terbaru dan tepat dan tercepat. 2. Kecepatan dalam membuka halaman website lowongan pekerjaan perlu diperhatikan agar pengunjung tidak merasa bosan atau jenuh karena harus menunggu lama
untuk membuka halaman si website tersebut. Dan yang ketiga, sistem informasi berbasis web ini dapat digunakan secara optimal agar hasil yang diharapkan dapat terwujud sesuai yang diinginkan. Ya, untuk tampilan laporan saya yang sudah saya buat seperti ini nih, dengan judul perancangan sistem informasi kerja berbasis web. Di sini ada abstrak, ada kata pengantar, dan daftar isi. Di sini juga ada di bab ketiganya, di sini ada metode penelitian. Di sini metode penelitian ini pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian, dan pelaporan. Bab 4, implementasi sistem. Bab ini menjelaskan tentang hasil pembahasan dari penelitian. Hasil penelitian diperoleh berupa implementasi dari rancangan aplikasi yang dibuat. Pada bab sebelumnya, proses pada bab sebelumnya tersebut termasuk ke dalam tahap proses model prototipe, bagian analisis kebutuhan, dan pemodelan cepat. Di bab 4 ini akan dibahas implementasi pengujian perancangan tersebut berdasarkan skenario penggunaan. Implementasi tersebut merupakan tahap dalam sistem informasi berbasis web, bagian pengujian dan evaluasi aplikasi. Aplikasi yang dibuat masih berupa sistem informasi yang baru dijalankan pada localhost, belum diimplementasikan ke dalam internet atau belum di hosting ya. Pembuatan aplikasi ini menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman utama dan MySQL sebagai basis data atau database. Pada tahap ini, penulis melakukan pengujian sistem informasi pekerja berbasis web menggunakan metode black box testing, yaitu pengujian yang dilakukan penguji sistem dan user interface oleh user. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah sistem yang dibuat sesuai dengan apa yang diharapkan. Semua fitur dalam sistem dapat berfungsi dengan baik dan berhasil menampilkan sesuai output yang sudah dirancang atau dengan. Untuk yang pertama, fungsi halaman login. Admin melakukan login dengan mengisi email dan password pada form login. Hasil yang diharapkan, admin berhasil login dan sistem menampilkan halaman dashboard serta menu sebagai admin. Waktu ditempuh 3 detik, hasil pengujian berhasil. Dan seterusnya terus melakukan pengujian pada menu-menu yang tersedia di dalam web. Di sini di antara lain ada fungsi menu pelamar, fungsi menu perusahaan, fungsi menu lowongan pekerjaan, fungsi menu data lamaran, fungsi menu informasi, fungsi menu beranda, fungsi menu data diri, fungsi menu daftar diri perusahaan, fungsi menu member, fungsi menu profil pada member, fungsi menu perusahaan pada member, fungsi menu lowongan pekerjaan pada member, fungsi menu informasi pada member, dan fungsi logout untuk yang terakhir. Fungsi logout, user memilih menu logout pada sidebar, menu atau navbar. Hasil yang ditampilkan, sistem akan melakukan perintah logout dan menampilkan halaman login. Waktu yang ditempuh 5 detik dan hasil pengujian itu berhasil. Pengertian implementasi sistem. Implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang dilakukan dalam menyelesaikan desain yang ada dalam rancangan sistem yang telah ditetapkan dan disetujui seperti menginstal, menguji sistem yang dibuat, dan memulai sistem yang baru. Untuk tujuan implementasi sistem yaitu yang pertama, menyelesaikan desain sistem yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya, memastikan bahwa pemakai user mengoperasikan sistem dengan mudah sehingga mendapat informasi yang baik dan jelas, menguji apakah sistem tersebut sesuai dengan permintaan pemakai user, memastikan bahwa konversi ke sistem baru tetap berjalan dengan baik, lancar dengan membuat rencana, mengontrol, dan melakukan instalasi secara benar. Komponen-komponen kebutuhan sistem.
Untuk menunjang penerbangan sistem yang dirancang, dibutuhkan komponen-komponen yang sangat berperan terhadap kebutuhan sistem. Berikut beberapa komponen yang dibutuhkan sistem agar dapat beroperasi dengan baik. Yang pertama adalah komponen hardware. Komponen ini merupakan komponen yang pertama yang diperlukan untuk mewujudkan sistem yang diusulkan. Dalam hal ini, penulis merincikan spesifikasi hardware yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah operasional komputer dengan prosesor Intel Pentium 4 1,8 GHz atau yang setara. Yang kedua, memori RAM 256 MB atau lebih. Yang ketiga, yang C, kapasitas hard disk minimal 5 GB. Yang D, Microsoft Windows 2000 atau XP Home. Yang keempat, Microsoft Windows XP profesional lebih disarankan. Yang F, monitor Super VGA atau keyboard dan mouse. Untuk software, dengan adanya fasilitas hardware, tidak akan membutuhkan dari bantuan dari komponen software. Adapun software yang digunakan dalam pembuatan website ini adalah sistem operasi Windows XP, Macromedia Dreamweaver, dan XAMPP. Brainware adalah sumber daya manusia yang nantinya akan berperan sebagai user maupun administrator. Brainware sebagai administrator adalah yang melakukan pengelolaan website. Administrator harus mengerti tentang bahasa pemrograman PHP dan MySQL, serta jalani sistem, sedangkan user adalah pengguna website itu sendiri. User tidak harus mengerti tentang bahasa pemrograman tersebut karena user hanyalah pengguna dan hanya cukup mengoperasikan internet browser. Dan berikut adalah contoh tampilan website yang nanti akan dibuat, yang sudah dibuat. Untuk gambar yang pertama, di sini ada bagian halaman utama. Di sini ada bagian halaman utama, bawah utama. Di sini ada halaman hasil pencarian. Di sini ada halaman deskripsi pekerjaan. Selanjutnya ada halaman komentar. Ini adalah halaman login. Selanjutnya adalah halaman admin. Di sini ada halaman tambah untuk menambah jika ada lowongan pekerjaan yang terbaru. Di sini ada halaman edit dan bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam penulisan tugas akhir ini diuraikan bagaimana perancangan sistem dalam pembentukan sistem informasi lowongan kerja. Maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut. 1. Dalam membuat website yang dinamis menggunakan APC, server, PHP, MySQL, scripting. 2. Sebuah website dinamis adalah website yang secara berkala informasi di dalamnya dapat diperbarui. 3. Pembuatan suatu aplikasi dapat dilakukan di komputer lokal tanpa terkoneksi internet, yaitu dengan menggunakan web server Apache. 4. Website lowongan kerja ini adalah sarana informasi online yang bisa diakses oleh siapapun juga, baik dari pihak domestik, masyarakat Indonesia maupun masyarakat dari mancanegara. Sistem informasi berbasis web ini menyediakan banyak administrator untuk keperluan manajemen dari website. Pengguna dari sistem ini adalah admin sendiri. Untuk syaratnya adalah di sini yang pertama, isi situs website seharusnya diperbarui oleh admin secara berkala guna memberikan informasi yang terbaru dan tercepat. Yang kedua, kecepatan dalam membuka halaman website lowongan kerja perlu diperhatikan agar pengunjung tidak merasa bosan atau jenuh karena harus menunggu lama untuk membuka halaman website. 3. Kiranya sistem informasi berbasis web ini dapat digunakan secara optimal agar hasil yang diharapkan dapat terwujud. Ini adalah daftar pustaka dari laporan yang sudah saya buat ini. Dan ini adalah lembar pengesahan, yaitu technical assessment form yang sudah
saya teliti di SMK Bina Karya Teknik pada tanggal 13 Januari. Di sini saya mengajukan beberapa pertanyaan dan ya, demikian laporan tugas UAS ini dari matkul RT Riset dan Teknologi Informasi, sekaligus menutup presentasi ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.